Halo semuanya, nama saya Siti Nurlilia Kilmas, NIM 220401010004. Di sini saya akan mempresentasikan user interface dari Evermost. Untuk mata kuliah sendiri adalah interaksi manusia dan komputer. Untuk yang pertama adalah ragam dialog dalam dalam user interface, yang dimana di dialog menu ini ada button navigation bar, yaitu ada 5 icon, yaitu adalah home atau beranda, terus ada juga katalog, ada juga pesanan, ada chat, akun untuk navigasi utama. Dan juga untuk yang di sini itu adalah home, toko saya, informasi, transaksi, dan akun. Untuk side draw menu itu diakses dari ikon hamburger berisi opsi taman seperti jadi seller, bantuan, dan pengaturan. Untuk tab bar dari Evermost ini itu di halaman katalog. Tab untuk kategori utama itu ada fashion, makanan, kecantikan, dan lain-lain. Untuk dalam dialog formnya itu adalah pendaftaran, di mana itu adalah multilangkah satu halaman untuk info pribadi, berikutnya adalah info kontak. Untuk checkoutnya itu adalah form wizard yang menggunakan penggunaan mengisi alamat, memilih kurir, lalu metode pembayaran. Untuk filter produknya itu dialog modal dengan checkbox dan leader untuk menyaring berdasarkan kategori harga. Ada juga dialog pesan, di mana ini adalah muncul sebentar untuk konfirmasi produk tambahan ke keranjang. Ada snack bar di bagian bawah untuk pesan tindakan stok hampir habis. Beli sekarang. Alat dialog pop-up untuk konfirmasi penting. Misalnya, yakin ingin menghapus produk atau semacamnya. Ada juga dialog interaktif di mana pull to refresh di beranda dan katalog untuk memperbarui konten. Ada juga invite scroll membuat produk lebih banyak saat mencapai bawah halaman. Dan ada swipe action di halaman pesanan geser ke kiri untuk opsi detail atau batakan. Yang kelima adalah onboarding dialog, di mana di sini adalah welcome crucial, di mana pengenalan fitur utama untuk pertama kali buka aplikasi. Yang selanjutnya adalah fitur spotlight atau sorotan dan tulip saat fitur baru diperkenalkan. Ini adalah interaction tutorial Podon untuk langkah demi langkah menjadi seller. Nah, sebelumnya Eformos ini adalah perusahaan yang dimana dia ini masuk ke kategori sosial e-commerce yang menjual produk-produk muslim Indonesia. Di sana juga itu kita bisa menjadi atau membuat usaha reseller dropship seperti itu. Lanjut, yaitu adalah desain dalam user interface. Yaitu yang pertama adalah skema warna. Yang dimana di situ bisa kita lihat adalah primer hijau, sekunder, dan netral. Dimana juga ada aksen orange. Seperti kita lihat pada yang awal tadi. Itu adalah tipografinya juga untuk font utamanya, seperti robust sans serif dan keterbacaan yang baik. Terus hierarkinya juga, spasi baris yaitu 1,4 untuk kenyamanan membaca. Terus ada juga ikonografi, terus ada layout dan grid gitu. Terus juga gambar dan medianya, foto bagian produk itu foto high res dan latar belakang putih yang untuk konsistensi gitu. Banner juga menggunakan gaya gambar hidup yang mencerminkan target pasar. Juga menggunakan animasi dan placeholder. Untuk elemen UI khasnya yaitu adalah budget halal. Ikon bulan sabit hijau untuk produk halal. Ya juga ada merek, ada avatar tema,
teman, terus ada koin atau reward. Yang itu adalah tata letak adaptif. Yang ketujuh, yang kedelapan juga ada aksesibilitas. Selanjutnya yaitu adalah penanganan kesalahan dan help. Di mana yang pertama itu adalah penanganan kesalahan dulu yang kita bahas. Yang pertama adalah validasi input, yang dimana login saat salah dalam input email itu akan muncul tidak valid. Atau juga registrasi itu ke- jika kurang dari 8 password akan muncul password minimal 8 karakter dan alamat dan begitu juga nomor telepon gitu. Tidak boleh kosong dan harus diisi. Feedback juga ada juga yang real time di mana saat membuat password biar menunjukkan kekuatan merah, kuning, dan hijau. Nomor HP juga validasi saat kita ketik. Jadi tidak sembarangan kita ngasal input nomor HP seperti itu. Terus juga ada pesan error transaksional seperti stok habis, terus pembayaran gagal, aplikasi penuh. Terus juga ada pemulihan dari error seperti pemulihan form, data tetap ada saat error meskipun tidak perlu diisi gitu. Ada juga error teknis di jaringan seperti offline mode, tidak ada internet atau opsi browser produk offline. Ada juga error 404 di mana yang artinya produk tidak ditemukan, mungkin dihapus dan taran produk lain. Yang kelima adalah error 500 yang mana server sedang sibuk atau bukan pesan teknis plus estimasi waktu pemulihan. Yang keenam adalah error prevention di mana seperti konfirmasi aksi yang seperti tadi yaitu ingin membatalkan pesanan atau juga interaktif button yaitu tombol beli. Ada juga Velmas yaitu format otomatis nomor kartu kredit. Ada juga yang ketujuh yaitu error pada proses bisnis misalnya reseller limit di mana ini adalah batas produk tercapai. Kalau mau lebih dari 50 produk ya upgrade ke Pro gitu loh. Yang lain adalah help dan bantuan. Yang mana banyak di informasi itu adalah banyak tutorial. Jadi kita untuk riset utama itu tidak perlu bingung karena banyak panduannya di situ. Ya, yang kedua ada in-app help, yang mana ada fak dinamisnya di halaman akun, dan juga ada help centernya dan glosariumnya. Untuk panduan visualnya, menurut aku banyak di Evermost itu. Dan juga bantuan kontekstual seperti ikon penjelasan kayak ID saldo ditahan, terus ada juga expanded info, dari opsi lihat lengkapnya, terus ada pop-up panduan, jendela bantuan saat pertama gunakan fitur pembayaran baru. Terus yang kelima adalah dukung langsung atau live chat, callback quest, atau social media help. Yang keenam adalah komunitas dan bantuan peer, di mana ketika kita join menjadi reseller, kita itu masuk grup WhatsApp. Di sana kita ketika usahaan kita bisa sharing-sharing dalam grup itu. Dan juga ada dokumentasi dan sumber daya, di mana di sini ada panduan PDF-nya, ada blognya juga, ada juga video playlistnya. Yang ke-8 adalah dukungan aksesibilitas. Yang mana di informasi ini adalah mode kontras yang tinggi untuk penggunaan low vision. Terus juga ada pembaruan dan notifikasi, kelebihan dan kurangan. Untuk kelebihan sendiri, menurut saya desain UI dan penyegarannya itu kombinasi putih dan hijau berkesan sangat bersih dan alami. Tidak terlalu ramai, membantu kita sebagai user tuh fokus pada produk gitu. Dan juga konsistensi dalam membuat navigasi yang intuitif. Yang kedua itu pers- personalisasi yang mengesankan, di mana beranda beranda menampilkan produk yang sangat sesuai minat dan juga pernah cari skincare halal terus Anda dapat rekomendasinya gitu. Fitur ada juga fitur karena Anda suka ini dan ini benar-benar memahami selera
sebagai eh, pengguna gitu. Ketiga adalah fitur yang unik seperti toko teman, terus ada juga proses checkout mulus, yang mana alurnya logis, alamat. Contohnya ada alamat, kurir, dan pembayaran. Opsi pembayarannya lengkap termasuk ada e-wallet, berfokus pada kelola dan nilai. Nah, untuk e-commerce ini memang dia itu berfokus pada produk halal gitu. Dan juga membantu UMKM lokal untuk berbelanja. Yang keenam adalah onboarding reseller efektif. Sangat jelas, ya, tutorial jadi reseller itu sangat jelas dan tidak menakutkan. Dan juga ada manajemen error yang manusiawi. Pesan error ini pakai bahasa sehari-hari dan tidak teknis gitu. Saat stok habis, itu ada saran berupa produk serupa untuk membantu dan adanya solusi setiap pesan error. Yang ke-8 itu adalah fitur pencarian dan aplikasi cerdas. Yang ke-9 adalah perhatikan pada detail UX seperti meter stok buat saya lebih cepat ambil keputusan dan juga ada placeholder yang lucu saat loading itu kucing dan kurangi rasa saya sebagai user itu tidak sabaran gitu. Terus juga yang 10 ada dukungan yang selalu ada yaitu live chat, terus artikel bantu dan juga selain video ada juga grup. Terus kekurangannya yaitu adalah beranda terkadang terlalu sibuk dan juga ada navigasi katalog yang ditingkatkan. Terus juga ada tiga inkonsisten di beberapa bagian UI seperti posisi tombol beli, versi tombol keranjang itu sering tertukar begitu. Terus juga ada pakai halaman pakai font berbeda. Rasanya agak ganjal gitu kita sebagai user. Terus juga empat ada kurangnya fitur kostumisasi. Terus ada juga umpan balik error kadang tidak jelas. Kode errornya kadang kode 500 saat check out juga ada pesan masalah tanpa rinci. Terus pernah juga pesan error saat upload profil tanpa penjelasan. Yang keenam itu adalah masalah performa di perangkat lama. Yang ketujuh ada filter dan sorting perlu diperbaiki. Sering lupa mengatur filter setelah keluar katalog. Terus juga ada sorting yang dimana harga dan urusan harus lebih mudah diakses. Ingin filter berdasarkan lokasi UMKM itu belum tersedia atau belum ada. Yang kedelapan adalah informasi produk kadang kurang. Yang kesembilan ada fitur komunitas bisa diperluas. Seperti live Q&A dengan pemilik UKM itu kan lebih menarik gitu. Dan juga forum terbatas topik bisnis ingin diskusi juga tentang produk karena kan ini perusahaannya itu memang bergerak di bidang untuk reseller dan membantu UMKM. Yang ke-10 atau yang terakhir itu adalah isu dengan dukungan langsung. Yang dimana contohnya ada live chat kadang lambat saat jam sibuk dan juga pernah dapat jawaban telat dan kurang personal. Terus juga ada fitur callback bagus tapi jadwalnya benar-benar terbatas. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.